Kacang panjang tumis daging. Sebaiknya mulai dengan menumis kacang panjang atau daging terlebih dahulu. Mari kita lihat cara yang benar dari koki berpengalaman selama 20 tahun. Kacang panjang yang dipetik dari pohon dipotong menjadi bagian-bagian, lalu direndam dalam air garam ringan selama 10 menit. Langkah ini efektif untuk menghilangkan telur serangga dan kotoran, dan tiriskan. Setiap hari saya dengan penuh perhatian memasak. Tolong berikan saya semangat merah. Terima kasih banyak. Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan kacang panjang dan tumis dengan api kecil perlahan, tumis hingga setengah matang, angkat dan sisihkan. Di wajan lain, masukkan daging seharga 50 sen dan tumis hingga harum, keluarkan lemaknya, tambahkan bawang putih cincang, sedikit cabai kering, dan kecap untuk menambah rasa, lalu masukkan kacang panjang untuk dibumbui, tambahkan garam, penyedap rasa, sedikit saus tiram, dan 1 sendok kecap asin, tumis dengan api besar sekitar 5-8 kali, lalu siap disajikan. Bukankah ini sangat mudah? Jika sudah belajar membuatnya di rumah, udang besar yang dibeli di pasar, sebaiknya tidak hanya direbus dalam air, kamu bisa membuat hidangan udang pedas wangi seperti saya, pedas dan lezat hingga matang sampai kulit udangnya pun tidak terbuang. Potong sedikit kepala udang, keluarkan otak dan usus udang, panaskan minyak di wajan, taburkan sedikit garam, masukkan udang, tumis dengan api besar selama 3-5 menit hingga udang berubah warna dan sedikit kecoklatan, kemudian dan sisihkan. Gunakan wajan lain, tumis jahe, bawang putih, dan cabai kecil perlahan hingga wangi, kemudian masukkan udang, tambahkan garam, penyedap rasa, kecap manis, dan saus tiram untuk bumbu, tumis dengan api besar selama 3-5 kali hingga bumbu meresap, terakhir taburkan potongan daun bawang dan tumis rata lalu angkat. Dengan cara ini, semua udang pedas ini terasa nikmat dan penuh rasa. Bagi yang suka segera simpan resep ini dan coba buat untuk keluarga saat perayaan. Tidak selalu harus ditumis biasa. Seperti yang saya lakukan, cara ini sederhana, enak, dan cocok untuk nasi. Panaskan minyak dalam wajan, taburkan sedikit garam, masukkan potongan tahu. Menggoreng tahu dengan cara ini tidak hanya membuatnya tidak lengket, tetapi juga lebih meresap rasa, goreng hingga kedua sisi berwarna keemasan dan sisihkan. Setelah itu, masukkan bawang putih dan cabai kecil, tumis hingga harum. Masukkan sawi hijau yang sudah dipersiapkan hingga daun sayur layu, lalu tambahkan tahu untuk dibumbui. Tambahkan garam, penyedap rasa, dan kecap asin untuk meningkatkan rasa. Tambahkan 1 mangkuk air bersih, masak dengan api besar hingga kuah menyusut, aduk rata dan siap disajikan. Renyah dan segar, lebih enak daripada daging. Jika kamu suka, ayo coba buat juga. Kalau setiap hari bingung mau makan apa, kamu bisa lihat video saya, jadi masakan rumahan di rumahmu bisa teratasi. Iris jamur shiitake, potong jamur putih, setelah air mendidih masukkan kedua jenis jamur dan masak hingga matang. Di dalam wajan tidak perlu minyak. Masukkan daging babi perut dan tumis hingga harum, keluarkan lemaknya, lalu tambahkan bawang daun, jahe, bawang putih, dan cabai kecil, tumis hingga wangi. 1 bintang merah kecil bagi Anda hanya sepele, tetapi bisa membuat saya senang seharian. Tolong bantu saya dengan menekan tombol suka di video ini, terima kasih banyak. Tambahkan berbagai bumbu seperti garam, penyedap rasa, sedikit saus tiram, dan gula putih secukupnya untuk meningkatkan rasa, tumis dengan api besar hingga merata. Terakhir, masukkan daun bawang, tumis selama 2 menit dengan api besar, lalu angkat dan siap untuk dimakan. Jika kamu setiap hari berputar-putar di pasar dan bingung mau makan apa, ikuti saya akan mengajarkanmu. Saya tidak menyangka, dengan merendam ikan dalam bir, hasilnya adalah hidangan klasik yang sangat lezat dan cocok untuk nasi. Ambil ikan seberat 1 kilogram dan buat sayatan di bagian punggungnya, agar lebih mudah meresap bumbu. Lalu, rendam dalam bir. Daging ikan yang direndam dalam bir akan lebih segar dan tidak berbau amis. Kemudian, panaskan minyak dalam wajan, masukkan bawang daun, jahe, bawang putih, dan cabai kecil, tumis hingga harum. Jika ada, tambahkan sedikit jamur enoki, lalu letakkan potongan ikan dan tahu lembut dengan sambal cabai. Agar ikan ini enak, saus sambal ini sangat penting, karena sudah disesuaikan oleh koki dengan proporsi yang tepat, jadi Anda tidak perlu menambahkan bumbu lain. Tuangkan setengah botol bir untuk menghilangkan bau amis dan menambah aroma, tutup wajan dan masak dengan api kecil selama 10 menit. Mulai sekarang, Anda bisa memasak ikan seperti ini, dagingnya lembut dan rasanya enak, tahu yang pedas meresap, bahkan kuahnya bisa dimakan dengan beberapa mangkuk nasi. Kalau ingin makan daging babi, kamu bisa melakukan cara seperti saya, asalkan kamu bisa merebus air, kamu bisa dengan mudah mengolah daging perut babi yang didapat. Masukkan daging ke dalam air dingin, tambahkan jahe, daun bawang, dan anggur masak untuk menghilangkan bau, rebus selama sekitar 10 menit, lalu angkat dan biarkan dingin.
kemudian potong menjadi irisan tebal. Tanpa sadar, saya sudah membagikan ratusan resep masakan rumahan, tapi belum mendapatkan satu pun hati merah darimu. Benar-benar menyedihkan video ini. Tolong berikan saya satu hati merah. Saya sudah berusaha keras. Tidak perlu menambahkan minyak ke dalam wajan. Langsung masukkan daging perut babi, nyalakan api kecil dan tumis hingga mengeluarkan lemak. Buang minyak yang berlebih tapi jangan dibuang, lalu tambahkan jahe, bawang putih, dan cabai kering. Kunci dari kelezatan adalah menambahkan 1 sendok saus kering. Saus ini banyak digunakan di restoran, tanpa bahan pengawet, jadi lebih aman untuk dimakan. Saat tahun baru, saya menggunakan ini untuk membuat ayam kering, udang kering, dan sayuran tumis yang sangat enak. Tidak perlu menambahkan bumbu lainnya. Setelah mengeluarkan aroma, tambahkan segenggam daun bawang, nyalakan api besar dan tumis hingga merata. Apakah ini sangat sederhana? Terakhir, beritahu saya, apakah kamu sudah belajar? Perhatikan, potong jamur menjadi kecil-kecil. Setelah digoreng menjadi hidangan khas restoran, renyah dan garing, bahkan lebih baik dari daging, disarankan untuk disimpan. Dalam jamur yang sudah dipotong, tambahkan sedikit garam, aduk rata, dan diamkan untuk mengeluarkan airnya, kemudian cuci dengan air dan tiriskan. Dalam mangkuk, masukkan 1 sendok tepung terigu, 1 sendok tepung maizena, sedikit baking powder, 1 sendok garam, dan bubuk merica Sichuan, serta daun bawang yang sudah direbus, 1 butir telur, dan air secukupnya, aduk hingga rata, lalu tambahkan minyak goreng. Ini adalah kunci agar tetap renyah dan tidak lembek. Setiap hari saya dengan penuh perhatian membagikan resep masakan rumahan. Bisakah Anda membantu adik dengan memberikan dukungan? Terima kasih. Panaskan minyak hingga suhu sedang, goreng jamur dengan api sedang selama 8 menit, hingga berwarna keemasan dan renyah, lalu angkat. Jamur goreng yang dibuat dengan cara ini sangat renyah dan enak. Segera coba buat di rumah. Jika ingin makan kung pao chicken, coba resep ini. Asam manis sedikit pedas, daging ayamnya segar dan lembut, dicampur dengan nasi bisa membuat kita makan beberapa mangkuk. Ambil daging paha ayam dan buang tulangnya, kemudian pukul dengan punggung pisau beberapa kali agar daging lebih mudah meresap bumbu. Tambahkan 1 sendok garam, aduk hingga sedikit lengket, lalu tambahkan 2 sendok tepung maizena dan 1 sendok air. Ini adalah kunci agar daging ayam lembut. Terakhir, tambahkan sedikit minyak goreng untuk mengunci kelembapan. Siapkan bawang bombay, irisan bawang putih, dan cabai kering. Dalam mangkuk, campurkan 3 sendok cuka, 3 sendok gula putih, 1 sendok kecap asin, setengah sendok kecap manis, sedikit merica bubuk, setengah sendok tepung maizena, dan 2 sendok air. Ini adalah saus kung pao yang sempurna. Setelah minyak panas, tumis daging ayam hingga mengeluarkan air. Banyak kakak perempuan yang suka menonton video dengan tenang, tetapi dia akan membantu adiknya memberi like. Kakak seperti ini paling lucu. Setelah bumbu harum, tuangkan saus yang sudah disiapkan, masukkan potongan daun bawang dan kacang tanah goreng, aduk rata dengan api besar. Dengan cara ini, kung pao chicken yang dihasilkan lembut, asam manis sedikit pedas, dicampur dengan nasi bisa membuat kita makan beberapa mangkuk. Sungguh tidak terpikirkan jika kita mengukus kentang dan sosis dalam panci. Hasilnya adalah makanan yang disukai banyak orang dewasa dan anak-anak, harum dan kenyal. Pertama, potong kentang menjadi potongan kecil yang menyerupai gigi serigala, dan sosis juga dipotong menjadi beberapa bagian. Masukkan kentang ke dalam panci pengukus, tutup dengan rapat selama 5 menit. Pecahkan 1 telur ke dalam mangkuk. Saya selalu berusaha keras setiap hari untuk membagikan resep masakan rumahan. Hanya untuk mendapatkan sedikit dukungan semangat dari Anda, tolong panaskan minyak sebelum menambahkan kentang, tumis sosis secara perlahan selama 3-4 menit, setelah itu taburkan bubuk garam dan merica. Aduk rata kemudian masukkan irisan daun bawang, tumis kembali hingga merata, dan siap untuk disajikan. Kentang garam merica akan harum, renyah, dan disukai oleh semua kalangan. Anda juga bisa mencobanya dan simpan resepnya. Di masa depan, jangan terus-menerus membawa anak keluar untuk membeli chicken ayam. Di rumah bisa membuat 1 porsi besar hanya dengan 10.000. Yang terpenting adalah bisa tenang saat makan. Potong dada ayam menjadi batang, tambahkan bawang daun, jahe, sedikit anggur masak, kecap asin, sedikit saus tiram, garam, dan merica, 1 butir telur ayam, serta 2 sendok tepung maizena, aduk hingga merata dan diamkan selama 10 menit. Kemudian, masukkan ke dalam remahan roti yang kuning, seperti ini saya aduk sampai merata, agar setiap batang chicken nugget terbalut remahan roti dengan rata. Goreng dalam minyak panas sedang selama 1 menit, hingga bagian luarnya berwarna keemasan dan renyah. Dengan luar yang renyah dan dalam yang lembut, di luar dijual 15.000 per porsi, di rumah hanya 10.000 untuk 1 porsi besar. Cocol dengan saus tomat, anak-anak pasti akan berebut untuk memakannya. Banyak orang membeli ikan nila, tetapi setelah memasaknya dengan cara direbus atau dibakar, mereka merasa bosan.
Cara memasak yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Siapkan ikan nila, buat sayatan di bagian tubuhnya, dan cuci dengan air bersih untuk mengurangi rasa asin dari cabai yang telah dicincang. Tambahkan bawang daun, jahe, bawang putih, dan cabai kecil, lalu siram dengan minyak panas untuk mengeluarkan aroma bahan-bahan tersebut. Selanjutnya, tambah penyedap rasa, gula, merica, kecap asin, dan saus tiram, aduk rata dan sisihkan. Panaskan minyak dalam wajan, tumis bawang daun, jahe, bawang putih, dan cabai kecil hingga aromanya keluar, kemudian masukkan jamur enoki dan letakkan ikan nila yang sudah disiapkan. Jika ada, tambahkan sedikit tahu. Setiap hari saya mengajarkan kalian resep masakan rumahan yang sederhana dan praktis, jadi mohon beri dukungan dengan memberikan hati merah. Terima kasih. Tuangkan setengah botol bir yang tidak habis diminum semalam. Ini adalah kunci untuk mendapatkan daging ikan yang lembut. Tutup dengan penutup, masak dengan api kecil selama 10 menit. Mulai sekarang, masak ikan nila seperti ini, dagingnya lembut dan rasanya enak. Bahkan kuahnya pun bisa dinikmati. Segera ajak suami kalian untuk mencobanya, pasti kalian akan butuh 3 mangkuk nasi. Bagi yang memiliki anak di rumah, pasti harus mencoba sup tahu telur ini, rasanya jauh lebih enak daripada ikan dan daging besar. Panaskan minyak dan tumis tomat yang sudah dikupas hingga mengeluarkan air, tambahkan air secukupnya, masukkan jamur putih, tahu lembut, garam, dan kecap asin untuk memberi rasa. Tambahkan setengah mangkuk larutan tepung maizena untuk mengentalkan, lalu tuangkan 3 butir telur yang sudah dikocok. Setelah mendidih, tambahkan daun ketumbar dan teteskan minyak wijen. Sederhana dan bergizi, anak-anak sangat suka meminumnya. Membuat sup iga babi yang lezat cocok untuk disajikan di musim ini. Saya setiap minggu membuat sup iga babi dengan talas untuk anak. Rasanya enak dan mereka suka minum kaldu daging. Pertama, masukkan iga babi ke dalam air dingin, tambahkan bawang hijau, jahe, dan anggur beras, lalu blansir dan angkat. Dalam panci tanah liat, masukkan jagung, wortel, iga babi yang sudah diblansir, beberapa kurma merah, dan irisan jahe, kemudian tuangkan air mendidih hingga penuh, tutup dan masak selama setengah jam. Setelah itu, masukkan talas dan masak lagi selama 15 menit, terakhir tambahkan garam untuk memberi rasa, taburi dengan goji berry dan irisan bawang hijau. Sup iga babi yang dimasak seperti ini disukai oleh orang dewasa dan anak-anak, pelajari dan simpan resepnya. Ayo coba buat. Bentar lagi akan ada libur panjang. Di meja makan saat perayaan, jangan masak udang hanya direbus, coba resep udang ini, yang semuanya garing dan renyah, disukai oleh semua orang tua dan anak di keluarga. Saya membayar 18.000 untuk 2,5 kg udang. Pertama-tama potong kumis dan kaki udang. Lalu potong sedikit di bagian kepala udang sehingga bisa dengan mudah mengeluarkan urat udangnya. Buat sayatan di punggung udang untuk mempermudah agar bumbu meresap. Tambahkan bawang hijau, jahe, garam, lada, dan anggur masak, campur rata, dan marinasi selama 10 menit. Setelah itu, buang bawang hijau dan jahe, tambahkan sedikit tepung maizena dan aduk hingga merata, sehingga udang yang digoreng menjadi garing dan renyah. Panaskan minyak hingga 60% panas, masukkan udang dan tunggu hingga kulitnya mengeras sebelum dibalik untuk digoreng hingga matang, lalu angkat. Tunggu minyak panas lagi, lalu goreng ulang selama 30 detik dan angkat. Tinggalkan sedikit minyak di penggorengan. Tambahkan 1 paket bumbu yang biasanya digunakan di banyak restoran. Dengan bumbu ini, kita juga bisa membuat kepiting dan sayap ayam yang enak. Tumis dengan api kecil hingga mengeluarkan aroma, masukkan udang dan terus aduk agar bumbu tercampur dengan rasa udang. Sebelum diangkat, taburi dengan sedikit daun bawang. Udang yang dimasak seperti ini, wangi dan renyah, pasti akan cepat habis saat disajikan di meja. Anak-anak akan berebut untuk memakannya. Sup daging sapi yang dikenal sebagai salah satu dari 4 sup terkenal di Asia. Lihat cara pembuatannya yang sederhana, rasanya sangat lezat. Di dalam mangkuk, tambahkan seledri, daun bawang, sedikit ketumbar, garam, dan kecap asin untuk memberi rasa. Jiwa dari hidangan ini adalah minyak bawang merah dan bawang putih goreng. 1 sendok dari masing-masing akan langsung meningkatkan rasa umami. Daging sapi segar hanya perlu direbus dalam air mendidih selama 10 detik. Setelah berubah warna, angkat dan masukkan ke dalam mangkuk bumbu, lalu tambahkan 2 sendok kaldu dari daging sapi yang dimasak. Sup daging sapi yang dibuat dengan cara ini, kuahnya segar dan dagingnya empuk, bergizi dan enak. Babi dengan saus ikan yang disukai oleh orang dewasa maupun anak-anak, tetapi seringkali sulit dibuat di rumah. Saya akan membagikan cara sederhana untuk membuatnya. Campurkan daging yang sudah diiris tipis dengan anggur masak, garam, merica bubuk, putih telur, dan tepung maizena. Gunakan tangan kiri saya untuk mencampur semuanya hingga merata. Ini adalah kunci untuk mendapatkan daging yang lembut dan kenyal. Tambah goreng dan aduk rata untuk mengunci kelembapan. Dalam mangkuk, campurkan 1 sendok kecap asin,
1 sendok cuka tua, 2 sendok gula putih, 1 sendok tepung maizena, dan air secukupnya. Saus ini juga bisa digunakan untuk berbagai masakan dengan rasa ikan, semuanya enak. Panaskan wajan dengan minyak dingin, tambahkan daging, pisahkan daging agar tidak lengket, lalu angkat dan sisihkan. Biarkan sedikit minyak di wajan, masukkan bawang daun dan bawang putih, tumis hingga harum, lalu tambahkan 1 sendok pasta kacang. Setelah mengeluarkan minyak merah, masukkan irisan wortel dan jamur kuping. Tengah matang, lalu tambahkan daging dan paprika hijau serta merah untuk memberi warna. Tuangkan saus ikan yang telah disiapkan, aduk rata dengan api besar hingga matang, dan siap disajikan. Daging babi dengan saus ikan yang dibuat seperti ini asam manis dan menggugah selera, benar-benar sangat enak. Saya tidak menyangka, kentang biasa yang digoreng ternyata menjadi hidangan andalan di hotel. Kentang yang sudah dikupas dipotong menjadi 2 bagian. Bagian bawahnya diletakkan di atas sumpit, kemudian dipotong tipis. Tambahkan 1 sendok garam, lalu rendam dalam air bersih selama 20 menit. Masukkan tepung kanji, baluri bagian dalam dan luar dengan tepung kanji. Siapkan sepotong sosis, letakkan di tengah dan kunci dengan tusuk gigi. Panaskan minyak hingga setengah panas, lalu goreng hingga berwarna keemasan. Sisakan sedikit minyak di dalam wajan, tambahkan 1 kantong saus asam manis. Saus ini sudah disiapkan oleh koki dengan proporsi yang tepat, dan bisa digunakan untuk membuat terong asam manis atau iga asam manis, rasanya sangat enak. Terakhir, tuangkan dan hidangan kentang lampion yang cantik dan lezat pun siap disajikan. Pergi ke restoran suka makan hidangan ini, yaitu daging babi 2 kali masak, tetapi di rumah tidak bisa membuatnya dengan baik. Saya akan membagikan cara terbaik untuk membuatnya. Ambil 10 potong daging perut babi, masukkan ke dalam air dingin, tambahkan daun bawang, jahe, dan anggur masak untuk menghilangkan bau. Tutup dan masak selama 20 menit, angkat dan potong menjadi irisan setebal koin. Setiap hari saya akan membagikan 1 resep masakan rumahan, Anda bisa memberi like, dan mengikuti saya agar mudah menemukan saya saat ingin memasak lagi. Setelah minyak panas, masukkan daging perut babi, tumis dengan api kecil perlahan-lahan untuk mengeluarkan lemaknya, kemudian tambahkan bawang putih cincang, 1 sendok pasta cabai, kecap asin, dan kecap manis, tumis hingga harum dan berwarna. Setelah itu, masukkan cabai dan bawang bombay, segenggam daun bawang, sedikit garam, penyedap rasa, dan gula, tumis dengan api besar hingga merata, kemudian bisa disajikan. Daging babi 2 kali masak yang dibuat dengan cara ini enak dan cocok untuk makan nasi. Segera simpan resep ini dan coba buat. Saya tidak pernah menyangka bahwa mengukus jamur di dalam panci bisa menjadikannya sebagai hidangan andalan di warteg, dan saya yakin banyak orang yang belum pernah melihatnya. Sobek jamur tiram yang dibeli menjadi potongan kecil, tambahkan 1 sendok garam, tuangkan air bersih, dan cuci untuk menghilangkan kotoran dan kotoran di permukaannya. Setelah memeras airnya, kukus selama 5 menit, lalu tambahkan bawang putih cincang, cabai kecil, biji wijen putih, tumbar, dan 88 butir kacang tanah untuk memberi rasa. Cukup tambahkan saus asam pedas ini, yang sudah ditambahkan bawang putih dan cabai. 1 botol bisa menggantikan banyak botol lainnya, cukup aduk sederhana dengan tangan saya dan siap untuk dimakan. Asam dan pedasnya sangat memuaskan. Anda juga bisa menyimpannya dan mencobanya. Kamu membeli zucchini di masa depan, cara saya ini benar-benar sangat enak. Potong zucchini menjadi 4 bagian, buang bagian tengahnya, lalu potong menjadi batang panjang, masukkan ke dalam mangkuk besar, taburi dengan garam secukupnya, aduk rata, dan diamkan selama 5 menit untuk mengeluarkan kelebihan air. Kemudian bilas dengan air bersih untuk menghilangkan rasa asin. Setiap hari saya akan membagikan resep masakan rumahan yang sederhana. Bisakah kamu memberikan bintang kecil untuk mendukung saya? Panaskan wajan, masukkan daging cincang dan tumis hingga harum, keluarkan lemaknya, lalu tambahkan bawang putih cincang dan cabai kecil. Kunci kelezatan adalah menambahkan 1 sendok kecil saus kering yang banyak digunakan di restoran. Biasanya di rumah saya membuat kembang kol kering atau kubis kering dengan saus ini. Rasanya sangat enak, tumis hingga harum, lalu masukkan zucchini, tumis dengan api besar selama 2 menit dan siap disajikan. Zucchini yang dimasak dengan cara ini renyah dan enak. Segera coba ya, bungkus mie instan. Kukus sebentar dan kamu bisa membuat camilan lezat yang biasa dijual di pinggir jalan. Mie instan direndam dalam air selama 10 detik, lalu dikukus selama 8 menit. Mie yang sudah dikukus sangat kenyal dan tidak mudah hancur. Tambahkan 1 sendok minyak goreng agar tidak lengket. Setelah minyak pas, masukkan telur dan orak-arik hingga matang. Tanpa terasa sudah lebih dari 1000 resep yang diperbarui. Mohon bantu saya dengan memberi like. Jika ingin makan tapi tidak bisa memasak, kamu bisa menemukan saya. Selanjutnya, masukkan ham dan daun bawang, terus tumis hingga harum. Kemudian masukkan mie yang sudah dikukus, tambahkan 1 sendok kecap asin, setengah sendok kecap manis, 1 sendok saus tiram, dan 1 sendok sambal pedas,
Tumis dengan api besar hingga merata, sebelum diangkat taburi dengan daun bawang. Mie goreng ala pinggir jalan ini tidak hanya enak tetapi juga praktis. Disukai oleh anak-anak dan orang dewasa, coba simpan resep ini dan coba buat sendiri. Saat disajikan adalah makanan yang belum pernah dicoba banyak orang. Di luar, satu porsi harganya 20.000. Kalau membuat di rumah 10.000 bisa membuat satu piring besar. Siapkan 1 kilogram cabai keriting, potong ujungnya, dan iris menjadi bagian yang sama. Campurkan 8 ons daging babi dengan irisan daun bawang dan jahe, tambahkan garam, penyedap rasa, kecap asin, saus tiram, dan 1 sendok tepung maizena, aduk rata. Banyak kakak perempuan suka menonton video dengan tenang, tetapi dia akan membantu adiknya memberi like, kakak seperti ini paling lucu. Masukkan daging cincang ke dalam cabai, oleskan rata di kedua ujungnya, dalam mangkuk kosong campurkan 2 sendok tepung terigu dan 1 sendok tepung jagung, pecahkan 1 telur dan tambahkan air secukupnya, aduk hingga berbentuk seperti yogurt, tambahkan 1 sendok minyak goreng agar lebih renyah. Balurkan cabai dengan adonan tepung secara merata, panaskan minyak hingga suhu sedang, goreng dengan api kecil selama 5 menit hingga renyah, lalu angkat. Dengan cara ini, cabai renyah di luar dan lembut di dalam, kamu juga bisa menyimpan resep ini dan membuatnya untuk anak-anak. Perhatikan cara merendam sayap ayam ke dalam sisa bir, serta cara membuka kunci hidangan. Makanan klasik di meja makan, banyak orang yang hidup hingga 100 tahun belum pernah melihatnya, disarankan untuk disimpan. 5 potong sayap ayam seberat 1 kilogram dipotong menjadi 2. Panaskan minyak dalam wajan dan goreng dengan api kecil hingga keemasan di semua sisi, setelah matang angkat dan sisihkan. Dalam wajan lain, tumis bawang bombay dan bawang putih cincang hingga harum, lalu masukkan sayap ayam untuk dibumbui, hanya perlu 1 paket bubuk garam bawang putih dan cabai, hanya 9,9 untuk 6 paket, sangat menguntungkan, setiap kali hanya butuh 1 paket. Baik untuk membuat udang atau iga goreng cabai garam juga enak. Masukkan cabai hijau dan merah, tumis dengan api besar hingga merata, lalu angkat. Sayap ayam goreng cabai garam ini langsung habis diserbu anak-anak saat disajikan. Ayo simpan dan coba buat. Saya tidak menyangka memasukkan daging perut babi ke dalam bir yang tersisa dan merendamnya, kemudian mengolahnya menjadi hidangan tahun baru. Banyak orang yang belum pernah mencicipi makanan klasik di meja makan ini, jadi saya sarankan untuk mengeluarkan 10 yuan untuk membeli 3 potong daging perut babi, rendam terlebih dahulu dalam bir. Karena enzim protein dalam bir dapat melunakkan daging, sehingga saat digoreng menjadi lembut dan tidak kering. Selanjutnya, tambahkan jahe, daun bawang, dan bawang putih, sedikit saus tiram. Kunci rasa enak adalah dengan menuangkan setengah paket bubuk garam lada bawang putih yang sudah dibumbui ini. Banyak koki restoran yang menggunakannya. Setelah mencoba banyak tempat, rasa yang dia tambahkan memang yang terbaik. Tambahkan 1 sendok minyak kacang. Gunakan tangan saya yang lembut untuk mencampur semuanya hingga merata, lalu tambahkan sendok besar tepung maizena, balurkan secara merata, dan marinasi selama 10 menit. Panaskan minyak dalam wajan, masukkan daging perut babi yang sudah dimarinasi, masak dengan api kecil secara perlahan, hingga kedua sisinya berwarna keemasan dan berbuih. Daging perut babi yang diolah dengan cara ini sangat enak dan meresap. Jauh lebih lezat daripada daging panggang kulit renyah di luar, dipadukan dengan sedikit selada, rasanya bikin ketagihan. Jika kamu membuat hidangan bola udang emas seperti ini, seluruh keluarga akan memujimu sebagai juru masak, renyah di luar, lembut di dalam, enak dan menarik. Pertama, kupas pisang, dan udang yang sudah dikupas hanya menyisakan ekornya, tambahkan sedikit bawang daun, jahe, anggur masak, sedikit garam dan merica, lalu aduk dan marinasi selama 10 menit. Selanjutnya, haluskan kentang yang sudah dikukus menggunakan sendoku, tambahkan 1 sendok garam dan tepung ketan secukupnya, uleni hingga menjadi adonan yang halus. Kemudian, ambil sejumput dan pipihkan, letakkan udang di tengahnya, bulatkan menjadi bola udang, seperti yang aku lakukan ini. Pastikan menggunakan remah roti yang berwarna kuning ini. Sekarang di bawah ada keranjang kuning yang hanya 9.000 untuk 2 paket besar, bisa digunakan untuk membuat berbagai jenis masakan. Balurkan bola udang dengan telur kocok, lalu masukkan ke dalam remah roti, balurkan secara merata. Goreng dengan suhu minyak sedang. Jika kamu sudah melihat ini, bisakah kamu memberi dukungan dengan menekan hati kecil? Terima kasih. Goreng selama 3 hingga 5 menit saja. Dengan cara ini, bola udang emas yang renyah di luar dan lembut di dalam, anak-anak akan menyukainya, sangat enak. Jika anak di rumah tidak suka makan sayur, Anda harus mencoba hidangan ini, udang tumis mentimun. Rasanya ringan dan segar, tidak berminyak, dan yang terpenting, kaya nutrisi. Cara membuatnya juga sederhana. Kupas mentimun, belah menjadi 2, lalu potong menjadi batang, buang biji mentimun, dan potong udang kecil-kecil. Tambahkan sedikit garam, merica, anggur masak, dan tepung, aduk rata dan diamkan agar bumbu meresap. Didihkan air dalam panci, masukkan udang hingga berubah warna, angkat.
Panaskan minyak, tumis jahe dan bawang putih cincang, lalu masukkan mentimun. Saya selalu memasak dengan hati-hati. Anda bisa memberi like dan mengikuti saya, jadi lain kali jika ingin makan, Anda bisa menemukannya dengan mudah. Tumis hingga mentimun setengah matang, lalu masukkan udang dan bumbu, hanya tambahkan garam dan penyedap rasa, terakhir tuangkan larutan tepung dan aduk sebentar sebelum diangkat. Bagi yang punya anak, segera coba resep ini. Setelah membeli udang besar, jangan langsung dimasak. Anda bisa mencoba resep udang pedas kering ini, yang kaya gizi dan enak. Pertama, potong kepala udang agar mudah mengeluarkan uratnya. Buat satu sayatan di punggungnya agar bumbu lebih meresap. Goreng udang dalam minyak panas hingga berwarna keemasan dan renyah, lalu tambahkan sedikit kentang dan goreng sebentar. Setelah minyak panas, masukkan jahe, bawang putih, dan cabai kering untuk mengeluarkan aroma. Kunci kelezatan terletak pada 1 sendok saus kering yang banyak digunakan di restoran. Saus ini tanpa bahan pengawet. Menggunakannya untuk membuat kembang kol kering atau kubis kering juga sangat enak. Setelah aroma keluar, masukkan udang dan sayuran, tumis hingga bumbu meresap. Terakhir, tambahkan cabai hijau, cabai merah, dan potongan seledri, tumis dengan api besar hingga merata, lalu angkat. Udang yang dimasak dengan cara ini pedas, meresap, dan sangat lezat.